Yang saya kemana-mana ini supaya membuka peluang lagi. Oke. Artinya apa? Di Alor mungkin belum ada kopling, tapi ketika saya datang, Jadi maka 1, 2, 3 orang pasti akan. Tujuan ke mana-mana ini bukan untuk lari, bukan untuk cari pasar baru, tetapi menginspirasi orang. Iya. Bagaimana saya ingin berguna untuk orang lain, begitu. Nah, karena saya tidak punya cukup uang, maka saya mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada di mana saja. Dan kebaikan itu saya tukarkan dengan segelas kopi. Jangan takut untuk jadi pengusaha karena latar belakang 10 orang terkaya di dunia itu pengusaha, bukan PNS. Bukan PNS. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik adalah manusia yang berguna. Jangan menua tanpa arti karena hidup cuma sekali. Halo guys, jumpa lagi dalam program Alor Podcast. Kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk berbincang dengan seorang anak muda NTT yang sudah mengelilingi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur untuk menjual kopi serta menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk adik-adik di pedesaan yang kurang mampu. Lalu siapa dia? Apa yang sudah ia lakukan? Dan untuk apa semuanya itu dilakukan? Simak wawancara eksklusif saya bersama Karian Boimau. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta share video ini kepada teman-temanmu agar makin banyak orang yang terinspirasi. Selamat menonton. Oke, halo, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam program Alor Podcast. Dan pada edisi kali ini saya sudah hadir bersama satu orang yang keren, yang pasti ceritanya akan menginspirasi kita semua. Dimana beliau, kalau teman-teman lihat di belakang saya, ini ada motor tua, tetapi punya cerita di balik motor tua ini. Karena di sini ada kopi keliling. Nah, nanti kita akan gali apa yang dilakukan oleh pria ganteng di sebelah saya ini, dan kemudian apa sih yang melatar belakangi dia dan tujuannya untuk apa? Untuk berkaitan dengan kopi keliling. Nah, kita akan sapa langsung Karian ya. Ria. Oke, halo Karian, apa kabar Karian? Halo, selamat sore. Baik-baik. Puji Tuhan sehat. Karian, saya pengen Karian mungkin mengawali dengan memperkenalkan diri dulu kepada penonton. Karian ini orang mana dan kemudian apa sih yang Karian lakukan? Silakan Karian. Iya. Oke, jadi selamat sore sahabat Alor Podcast ya. Sahabat Alor Podcast. Perkenalkan, nama beta Rianto Milianus Boimau. Berasal dari Timur Tengah Selatan. Biasa dipanggil dengan Abang Kopling atau Rian Kopling karena profesi saya yang sebagai penjual kopi keliling. Oke, penjual kopi keliling. Karian, kenapa memilih untuk menjadi penjual kopling? Penjual kopling. Jadi awalnya memang tidak terpikir untuk menjadi penjual kopi keliling. Awalnya saya lebih tertarik untuk membuka kafe lah begitu. Cuman karena waktu awal buka kafe ini memang butuh modal yang besar, saya turun ke satu level di bawah kafe, yaitu warkop. Jadi sempat berjalan di 2017 awal sampai pertengahan 2018. Tepatnya di belakang Unkris waktu itu, kampus Unkris di Kupang. Nah, setelah berjalan ini ternyata modal yang saya keluarkan itu tidak sebanding dengan pendapatan yang saya dapatkan. Akhirnya saya merasa bahwa ini rugi, ini kerja gila ini. Nah, ketertarikan saya dengan bisnis ini juga berangkat dari pengalaman bekerja saya di Surabaya. Jadi kebetulan saya lahir di Soe tapi besar di Surabaya. Jadi SD, SMP, SMA di sana. Karena kebetulan tidak tamat SMA, akhirnya bukan tidak tamat ya, putus sekolah lah. Putus sekolah karena satu dan dua hal, putus sekolah. Akhirnya mau nggak mau ya kerja. Nah, kerja ini yang akhirnya saya pikir merantau pulang harus bawa ilmu karena lu nggak bawa ijazah begitu. Akhirnya saya cari pekerjaan yang memang nggak pernah dilirik oleh perantau lain. Perantau kalau dari NTT atau dari timur biasanya ke sana itu kalau nggak jadi supir, nggak jadi satpam,
berarti jadi debt collector. Nah ini kira-kira pengalaman apa yang mau dibawa pulang ke kampung? Mau buka usaha security atau mau buka usaha debt collector? Nggak mungkin. Kalaupun mungkin belum kota NTT belum siap begitu. Jadi akhirnya saya pilih pekerjaan yang berdekatan dengan kuliner yang menjadi kebutuhan pokok dari manusia kesehariannya begitu. Akhirnya terpikirlah untuk bisnis kopi ini. Dan kopi keliling. Warkop dulu. Jadi setelah ternyata menjalankan bisnis itu nggak segampang yang saya bayangkan, dan ditambah lagi saya tidak mengenyam pendidikan terkait ekonomi atau apapun itu, jadi amburadul lah ini pembukuan kayak mana ini kayak mana gitu. Akhirnya udah di akhir 2018, tepatnya bulan Oktober 2018 tutup lah kita. Karena uang sewa, operasional, dan ada banyak lah alasan pendukung untuk tutup begitu. Akhirnya, tapi di situ sisi berbisnis saya masih tinggi gitu. Aduh, ini gimana mau balik kembali Surabaya juga udah bosen, mau di sini terus juga ini mau bisnis apa gitu. Akhirnya setelah saya duduk pikir-pikir, kalau warkop sepi karena nunggu orang datang beli kopi, gimana nih kalau saya balik? Saya bawa kopi ke orang-orang. Jadi tidak menunggu orang datang, tapi kakak yang kemudian. Iya, gitu. Jemput jadi bola. akhirnya jemput bola. Gitu. Karena saya pikir kalau contoh nih, kayak contoh kita lagi duduk di lapangan mini ya, lapangan mini sini. Tiba-tiba di reklamasi ada rame. Kita tidak mungkin bawa kita warkop dari sini pergi di bawah. Mobile. Gitu. Sehingga dengan dimuat di atas kendaraan. Rame di mana BTP ke sana. Ini keliling. Jadi apakah memang kopinya keliling-keliling di berbagai wilayah atau apanya bagaimana nih? Jadi kalau untuk kelilingnya sendiri karena memang mobile ya. Jadi tidak diam di satu tempat. Kalaupun diam di satu tempat memang kita punya jam mangkal. Jadi saya punya jam mangkal. Jadi ada golden hour, istilahnya jam emas untuk orang ngopi begitu. Jadi yang saya pelajari jam di Kupang ya. Jam 3 sampai jam 5 pagi itu orang pasar. Jam 9 sampai jam 11 itu orang kantor. Anatomi tubuh biasanya jam 9 sampai jam 11 itu manusia pada umumnya akan merasakan kantuk yang luar biasa. Nah itu pasti butuh kopi. Habis itu di jam makan siang pulang makan lah. Jam 3 sampai jam 6 orang mulai pulang kampus, pulang kantor, mau rileks di pantai atau mau di taman. Nah itu biasanya jam 3 sampai jam 6. Nah jam 6 sampai jam 8 orang cari makan lagi, pulang makan juga. Jam 8 baru saya buka lagi sampai tengah malam begitu. Jadi kelilingnya ini karena memang 4 tempat ini. Saya tidak berdiam di satu tempat, tapi di satu tempat ini saya berdiam bisa sampai 1 sampai 2 jam. Jadi gonta-ganti tempat? Iya, gonta-ganti tempat. Nah, saya juga dengar-dengar katanya kakak sudah ke berbagai wilayah di NTT. Iya. Nah, itu kemudian apa sih yang kemudian mendorong kakak untuk kemudian jalan-jalan ke sana kemarin? Dan ini misinya apa sih ini? Iya. Jadi waktu awal saya berjualan ini sempat dapat tantangan lah begitu. Jadi dibilang kalau ada 5 orang tiru lu, saya kasih lu hadiah. Kalau ada 10 orang tiru lu, saya kasih double hadiahnya. Jadi akhirnya ternyata banyak yang terinspirasi. Jadi di Kupang itu sekarang sudah hampir, mau dibilang jumlahnya sudah hampir mendekati ratusan begitu. Dan itu terpusat dari kakak saja? Iya, dari 2018. Awal muncul ya ditertawain, bilang apa ini nyong ini, baru rambut gimbal lagi, motor tua lagi jelek begitu. Baru kok malah jualan kopi. Orang bikin gerobak itu jualan salome. Kok ini malah jualan kopi begitu. Cuman akhirnya ya karena itulah. Di Kupang sudah mulai banyak, membuat kakak akhirnya bergeser kemana-mana? Tidak, justru yang saya kemana-mana ini supaya membuka peluang lagi. Artinya apa? Di Alor mungkin belum ada kopling, tapi ketika saya datang, jadi maka 1, 2, 3 orang pasti akan. Kakak kemana-mana ini bukan untuk lari, bukan untuk cari pasar baru, tetapi menginspirasi orang. Kemana saja kak? Di jadi NTT? Daratan Pulau Timur dari ujung ke ujung ya, dari Kupang, Soe, Keva, Atambua, Malaka, terus jalur kiri Eban, naik ke atas sudah semua. Bahkan sampai 3 pintu batas negara juga sudah.
Mota Ain, Mota Masin, Wini sudah. Terus ke pulau luar, Sumba sudah. Seluruh Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya. Ya. Oke. Terus Sabu dari Sabu Timur sampai Sabu Tengah sampai Sabu Barat Seluruhnya sudah. Terus Alor sekarang? Nah, sekarang Alor. Jadi yang belum itu Flores sama Rote. Cuman di Flores sebelum saya ke sana, teman-teman yang pernah lihat di IG atau di berita telepon langsung, berusaha cari kontak di mana, telepon, Bang, ini kira-kira modalnya berapa, keuntungannya berapa, pembukanya kayak mana. Nanti saya mau tanya ke sana. Nah, terus kemudian ke daerah-daerah selain memotivasi orang-orang di sana, apakah ada misi-misi lain yang kakak bawa juga? Ada juga. Jadi kebetulan saya punya program namanya Coffee for Change. Coffee for Change. Coffee for Change. Itu apa itu? Jadi Coffee for Change itu sebuah gerakan inisiatif program saya sendiri begitu. Bagaimana saya ingin merubah, bagaimana saya ingin berguna untuk orang lain begitu. Nah, karena saya tidak punya cukup uang, maka saya mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada di mana saja, dan kebaikan itu saya tukarkan dengan segelas kopi. Segelas kopi. Gitu. Jadi Coffee for Change ini menerima sumbangan berupa buku layak baca, pakaian layak pakai, dan alat ibadah. Dan setiap sumbangan yang diberikan, entah itu satu buku, entah itu satu baju, entah itu satu lemari penuh ini buku, dapat kopi nilainya gratis. tetap kopi satu gelas. Begitu. Oke, jadi siapapun yang mau menyumbang, kemudian mendapat kopi gratis satu gelas. Gitu. Nah, ini kemudian sumbangan-sumbangannya ini mau diarahkan kemana? Jadi sumbangan-sumbangan yang biasa saya dapatkan ini nantinya ketika saya melakukan perjalanan seperti ini, ketika saya menemui rumah baca atau ada perpustakaan desa atau mungkin ada kelompok-kelompok belajar, nah itu yang saya sumbangkan ke mereka begitu. Karena lagi-lagi program kayak gerakan inisiatif untuk mendukung literasi di NTT sendiri itu kebanyakan justru yang lebih hidup itu gerakan yang di luar dari dinas dari pemerintah, yang artinya berangkat dari diri sendiri, dan itu sangat sulit ketika untuk mendapatkan bantuan dari mereka begitu. Kalaupun dapat bantuan, kita harus mengurus akta kepengurusan apa dan segala macam yang biayanya tidak sedikit begitu. Memang bisa gitu, cuman ya ini barang kita berangkat dari hati, harus kena yang begitu-begitu dorang lagi. Daripada kita pupuskan niat mereka yang sudah bagus, mending kita dukung mereka dengan memanfaatkan kebaikan-kebaikan orang yang begitu. Oke Kak, kakak sudah kemana-mana nih, ke Sumba, ke Sabu, keliling Timur, ke Alor. Pengalaman menarik apa yang mungkin paling terkesan buat kakak? Kalau pengalaman paling menarik itu saya pernah di Pulau Timur itu di Desa Nelu. Jadi saya pertama kali Coffee for Change bawa sumbangan begitu. Jadi saya jadi ini ke sana bawa sumbangan. Oke. Jadi saya dapat info desa ini dari seorang tentara, dan itu 5 gunung. Dan saya bayangan ini motor nggak bisa nih, motor tua gini nggak mungkin lah tembus. Tapi 5 gunung itu berhasil saya lewati dan sampai, dan 60 kakak di sana itu menerima semua apa yang saya bawa. Maksudnya akhirnya secara jelas mereka jelaskan, bilang, Bang, kita di sini nggak mempermasalahkan ini mau bekas atau mau baru. Karena apa? Orang-orang yang datang ke sini bawa uang, kami tolak. Karena apa? Untuk beli baju yang harganya 35.000, kami harus bayar ojek 150.000. Sehingga mereka lebih memilih untuk mendapat barang gitu. Walaupun bekas. Begitu. Jadi akhirnya saya pikir, wow, ini namanya apa ya? Hal sederhana yang saya buat di Kupang ternyata begitu bermanfaat untuk orang-orang di sini begitu, di pelosok seperti ini. Terus yang satu kali itu yang buat saya agak terharu juga, ketika saya minta yang bekas, ada orang yang antar dengan masih dibungkus rapi. Baru dari toko. Itu yang membuat saya ketika saya meminta sesuatu yang paling bekas, ternyata justru dia bawa yang paling terbaik yang dia punya. Nah Kak, saya pengen tahu lagi, ini modal berapa dan apakah untung tidak sih Kak dengan jalan-jalan seperti ini Kak?
Jadi kalau modal sebenarnya modal nekat ya, modal nekat dan modal kemauan dulu lah. Oke. Karena modal biar 20 juta kalau nggak ada kemauan ya nggak bisa begitu. Kalau lu punya uang 100 juta kalau nggak ada kemauan untuk berbisnis ya nggak bisa. Tetap modal kemauan dulu. Yang berikut uang itu sebenarnya bisa dicari lah. Karena apa? Kita bisa menyesuaikan karena ini kan bisa pakai keranjang, bisa pakai keler buah kalau lu nggak punya duit gitu. Jadi kalau bilang bikin kopling mahal enggak. Saya mulai cuman dengan 2 box di bawah. Lalu tambah box atas. Awalnya cuma main termos, lama-lama ada kompor. Lama-lama ada kopi seduh manual lah istilahnya, kopi seduh. Awalnya tubruk ya, lama-lama sudah pakai alat-alat manual brew begitu. Jadi modal awal sekitar ya 750.000 lah. Terus ini motor tahun berapa ini? Ini motor tahun barisan Jepang ini. Jadi motor saya sendiri belum lahir juga. Cuman kenapa saya pilih motor ini karena memang dari saya kecil memang saya sudah suka sama motor ini begitu. Terus kenapa saya pilih jualan kopling pakai motor ini? Bukan minta ya. Cuman kalau jatuh atau celaka minim resiko. Karena ini besi tua semua besi begitu. tua semua ya. Dan paling ya kita hanya rawat badan saja. Nah, kalau saya tidak bayangkan kalau motor sekarang yang saya pakai dan ya nggak minta kalau celaka ya hancur, nah gimana? Kita mau pikir badan atau pikir motor gitu. Terus keuntungannya bagaimana Kak ini? Kalau keuntungan tergantung kita rajin nggaknya. Lu semakin banyak mangkal, lu makin banyak keliling ya. Sehari rata-rata berapa sehari? Kalau ukuran alor ini betanya mangkal dari jam 3 sore sampai jam 12 malam ya. Di alor satu hari itu pendapatan kotor bisa 150.000, 30 gelas lah. Itu mungkin karena baru juga. Tapi kalau di Kupang sih di atas itu. Di atas itu ya. Nah, di atas bisa inilah di atas UMP lah. Nah ini siapa sih? Apakah ada toko-toko besar yang pernah menikmati racikan? Apakah mungkin di Alor? Saya dengar kemarin Pak Denny Lalitan, Pak Kapolres juga. Apakah di wilayah-wilayah lain pernah ada pejabat-pejabat besar yang juga minum kopi ini? Kalau di Kupang wali kota. Pak Gubernur, Ibu Gubernur. Pak Gubernur juga sudah pernah coba. Festival kopi kita ikut, Ibu Gubernur ngopi. Luar biasa ya. Banyak lah. Kalian lalu kemudian apa pesan kalian untuk teman-teman muda Alor nih yang mungkin lagi bergumul untuk mencari pekerjaan, yang mungkin orientasinya PNS, mungkin kalian punya pesan apa untuk mereka? Jangan takut untuk memulai sebuah usaha. Gagal itu pasti, tapi ketika gagal itu pasti maka sukses juga pasti kan. Ya. Nah terus yang berikut jangan takut untuk jadi pengusaha karena latar belakang 10 orang terkaya di dunia itu pengusaha, bukan PNS. Minta maaf. Wah, saya merasa tersindir. Minta maaf. Oke, ya. Mungkin ada pesan lain lagi? Mungkin kalau pesan moralnya ya, sebaik-baiknya manusia yang baik adalah manusia yang berguna. Jangan menua tanpa arti. Karena hidup cuma sekali. Biasa. Nah ini ada kopi apa nih Kak? Jadi ini kebetulan saya kalau setiap kali, jadi ada aturan ya kalau di kopling Kota Kupang itu ada aturan bahwa kenapa karena kebetulan saya orang pertama, jadi teman-teman yang ngikut dari belakang itu saya kasih aturan begitu. Aturan mainnya kayak gini. Jadi pertama sampah menjadi tanggung jawab penjual karena pembeli kita itu belum dewasa secara lingkungan lah. Nah, sampah plastik dari kopi saset itu dibuat jadi ekobrik. Ekobrik itu apa? Ekobrik itu salah satu cara bagaimana mengatasi sampah plastik yang digunakan oleh masyarakat Eropa. Nah, ekobrik ini kalau di Eropa sudah dipakai untuk menjadi pengganti batu bata untuk sebuah bangunan. Nah, terkait kopi, jadi yang peraturan berikut itu wajib hukumnya untuk kopi keliling itu menjual kopi lokal sebagai menu utama. Kopi lokal. Jadi kayak kemarin saya datang dari Kupang, ya saya cari kopi lokal di sini siapa nih? Dan akhirnya dapatlah. Ini kopi dari mana nih Kak?
Jadi ini kebetulan kopi dari Apui. Apui, oke. Ya. Dari UKM Atibai Mane. Ya, Apui Alor Selatan. Ini isinya 200 gram, harganya Rp25.000. Tersedia dalam 4 varian rasa. Ada jahe? original, jahe, vanila dengan kakao. Jadi kakak bantu mempromosikan kopi-kopi lokal. Iya. Oke. Supaya orang Alor bisa mencintai produknya sendiri. Betul. Ya, saya menjual minumannya. Oke. Karena orang nggak mungkin beli kalau belum tahu rasanya kan gitu. Nah, mudah-mudahan mungkin pengalaman kakak ini juga bisa menginspirasi anak-anak muda Alor supaya ke depan mereka bisa juga mengembangkan ide-ide kreatif ya, ide-ide nakal, ide-ide yang segar sehingga mereka juga bisa menginspirasi banyak orang. Kira-kira seperti itu ya kak ya? Siap. Oke, itu dia bincang-bincang singkat saya bersama Karyan. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe channel YouTube Jangan saya. lupa follow. Ya, dan juga share kepada banyak orang sehingga semakin banyak orang yang terinspirasi ya dengan kisah-kisah cerita dari Karyan tentunya. Baik, dari lapangan Mini Kalabahi, saya dengan Karyan pamit. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Kita minum dulu.